ready. Ya. Ya, Pak. Baik, nanti supaya mempresentasikan rencana tesisnya Bapak Ibu ya, kita sudah bicarakan sama Pak Sukino. Nanti di mata kuliah ini yang sudah ready pun boleh dilanjut gitu, silahkan gitu. Karena sudah melalui beberapa tahapan. Nah, kali ini kita akan lebih memberi masukan di analisis data. Nah, teman-teman lainnya juga nanti bisa memberi masukan-masukan. Selain itu juga ada penilaian makalah yang menjadi tugas. Gitu, Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Oke, silahkan mungkin ada yang pertama ingin menyampaikan, mempresentasikan terlebih dahulu, dipersilahkan. Jangan terlalu lama ya biar nggak terlalu malam dan teman-teman lainnya juga kebagian. Gitu. Bang Ali udah siapkah? Ini saya sambil mencatat di sini, nanti masukan dari teman-temannya terhadap pembahasan siapa yang akan Iya, Pak. Mempresentasikan. Hari ini ada 4 orang, Pak. Ada Prengki, Sapitriananda, Tegar Satria Alifudin, sama Bang Muhammad Ali. Mungkin boleh acak-acak kali, Pak, ya, yang udah masuk itu boleh tampil duluan gitu. Iya, gitu boleh. Nah, boleh baik. Pak Adit, silakan. Ya, Pak. Bang Ali. Boleh. Ente tinggal share screen yang paling ya tuh paling bawah tuh. Bentar, saya nggak connect ke laptop nih, Pak. Oh iya kah? Yang paling bawah sekali tuh. Boleh di-share rencana proposalnya, Pak, atau yang sudah ada di kami, yang ada di Turnitin itu diperkuat. Sama gitu maksud saya. Kalau itu saya sudah punya gitu bisa. Oh. Yang di Turnitin ya, Pak? Iya, saya kan taunya yang di situ. Nah, jadi akhirnya kan jadi percuma kalau kita memberi masukan ternyata bukan ini rencana proposalnya begitu. Ya, Pak. Nah, iya, maka diharapkan yang memang rencananya dipakai gitu. Oke, silakan. Atau langsung presentasi dulu, nanti lainnya ikut membahas, memberi masukan dan lain-lain, mengkritisi pun boleh gitu. Silakan Bapak Ibu yang sudah ready. Anda udah siap kan Anda? Belum, Bang. Ya, salam. Judulnya mana? Bu Marlina sampai ngantuk ya nunggu. Yang ini aja. Belum ada tidur siang, nggak ada tidur siang Pak, nggak pernah tidur siang. Oh iya ya, berarti full pahala ini. Amin, amin. Nah, silakan Bapak Ibu yang presentasi. Bentar Bang Adi ya, saya mau connect ke laptop dulu ya. Oh iya. Soalnya habis ngecekan PowerPoint.
Lo yang diturnitin kok banyak yang hilang ya. Iya, Rupanya Pak. sudah diperbaiki tempatnya ya. Pak. Ya, mudah-mudahan segera diperbaiki yang diarsir itu untuk segera dilanjutkan ke proses ke tahapan berikutnya. Oh, diganti ke situ. Bentar, Pak. Iya. Nah, di sini ya, Pak. Kita mulai dari Bang Nanda dulu. Silakan Bang Nanda. Bang Nanda bisa lihat dari sini aja kalau emang infonya Bang Nanda ini belum dikotak-katik, Pak. Pak, assalamualaikum. Ya, yang penting mempresentasikan, tahu ide-idenya, nah gitu. Yang penting itu diketahui ide-ide. Ya kan, Nanda. Itu Bang Ali lo Bang. Ganti aja dulu, Ali lagi PowerPoint ya. Pak Indron. Ya. Saya mau minta maaf nih Pak karena memang belum saya otak-atik masalahnya Pak. Saya juga sambil mengurus ujian anak sekolah juga nih Pak. Saya minta maaf nih Pak. Iya, enggak apa-apa, dilanjut. Oke, Pak. Nanda. Mana bukanya Bang? Ini tengok di tampilan nih. Di tampilan mana Bang? Ada share screen ya. Lanjut ya yang buka. Bang Adi ya Bang. Ini ya Bang. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah yang saya hormati Bapak Imran selaku Kusum Pengampu dan kawan-kawan seperjuangan. Adapun di proposal tesis ini saya mengangkat tentang kegiatan tausiah ahad pagi di Pondok Pesantren Darul Mukhyin Kota Pontianak atau tinjauan materi dan metode. Adapun di daftar isinya ada latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, fokus penelitian, yang berikutnya tujuan penelitian, yang berikutnya ada manfaat penelitian. Adapun yang kedua kajiannya dan metode penelitian. Terus dimana terdapat di pendahuluan ini adalah Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang bergerak di dalam bidang pendidikan formal atau non formal. Banyak kegiatan keagamaan yang diterapkan dalam salah satunya diantaranya pelatihan tausiah bagi santri di Pondok Pesantren Darul Mukhyin. Lanjut, adapun di fokus
penelitiannya saya mengambil 3 poin. Yang pertama, apa sajakah materi yang disampaikan dalam kegiatan tausiah Pondok Pesantren Darul Naim Kota Pontianak? Ada dua poin. Yang kedua, apa sajakah metode yang digunakan dalam kegiatan tausiah ahad di Pondok Pesantren Darul Naim? Tujuan penelitiannya juga ada 2, untuk mengetahui apa saja di dalam materi itu disampaikan dalam kegiatan tausiah dan juga apa yang digunakan dalam kegiatan tausiah tersebut. Adapun di manfaatnya, saya mengambil ada beberapa poin. Yang kedua, kajian teorinya adalah penelitian terdahulu yang relevan. Yang berikutnya, definisi kegiatan tausiah dalam kamus bahasa Korea. Kata kegiatan mempunyai arti aktivitas pekerjaan atau disebut dalam bahasa Indonesia kekuatan untuk ketangkasan dalam berusaha. Adapun metode penelitiannya, pendekatan dan jenis penelitiannya disebut juga situ. Penelitian dibutuhkan sebuah metode untuk menentukan yang tepat dan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Metode untuk sesuai dengan masalah sifat dan tujuan penelitian. Oke, baik Pak. Ini sampai selesai ke Bang Adit? Jelaskan analisa data yang dipakai ya Pak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa kasih masukan dengan judul yang Nanda angkat. Analisanya C ini bukan datanya, yaitu ada segi wawancara dan juga observasi dan dokumentasi pun teknik analisis data. Ada menurut Dadang ketiga itu mengatakan bahwa penelitian ini tidak harus dapat angka yang betul, yakni pengumpulan mengisi data supaya verifikasi menarikan kesimpulannya. Adapun teknik keabsahannya itu pengumpulan data, tertentunya data yang tidak selamanya memiliki kebesaran yang sesuai dengan fokus penelitian. Baik. Ada yang dikasih saran dan menambahkan. Baik teman-teman dan Pak Imron, jadi tadi Saudara Sapitri Nanda sudah mempresentasikan judulnya. Judulnya itu yaitu kegiatan tausiah ahad pagi di Pondok Pesantren Darul Naim Kota Pontianak. Tinjauan materi dan metode. Dalam proposal ini Anda itu sepertinya kualitatif. Nah, metode fokus penelitiannya itu ada 2 poin. Yang pertama itu apa sajakah materi yang disampaikan dalam kegiatan tausiah ahad di Pondok Pesantren Darul Naim. Suaranya kecil Bang Hadid. Bukannya kurang banyak tadi Bang Hadid nih. Biasanya keras suaranya. Siap. Baik kawan-kawan, jadi ada 2 poin yang disampaikan Bang Nanda. Itu fokus penelitiannya yang pertama, apa sajakah materi yang disampaikan dalam kegiatan tausiah ahad di Pondok Pesantren Darul Naim Kota Pontianak.
Yang kedua, apa sajakah metode yang digunakan dalam kegiatan tausiah Ahad di Pondok Pesantren Khairul Naim Pontianak. Nah, kalau kita lihat dari saya sambil buka dari metode penelitian yang digunakan, Bang Nanda ini penelitiannya kualitatif. Jenis penelitian, penelitiannya kualitatif dengan metode deskriptif. Jadi mungkin dari sini teman-teman bisa kasih masukan mengenai judul Bang Nanda. Silahkan Bapak Ibu yang memberi komentar terhadap rencana penelitian Bang Nanda ini. Dan tolong disebutkan namanya ya yang memberi masukan atau komentar untuk nambah poin penilaian kita di sini. Bisa di-share lagi judulnya Pak Nanda ini, Bang Adit. Ini Pak, lagi saya share Pak. Nah, ini teman-teman dan Pak Imron, judul Nanda ini sudah kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan. Teman-teman ada yang memberi masukan? Atau dimulai dari Bapak dulu kali Pak? Nanti kalau saya dulu itu malah lainnya enggak mau mengutarakan nanti. Iya Pak. Ini teman-teman mungkin lagi hawa-hawa kue bingke ya Pak, jadi belum panas kayaknya. Iya. Silakan Bang Muhajir Asyadin. Assalamualaikum. Ayo. Bang. Waalaikumsalam. Sudirman sah. Sudirman. Begini Pak, kalau nengok judul ini, kegiatan tausiah Ahad pagi di Pondok Pesantren Darun Naim, Kota Pontianak, tinjauan materi dan metode. Kalau melihat judul ini cenderung adalah deskripsi Pak ya. Deskripsi, analisis deskripsi mendeskripsikan tentang teori-teori atau metode-metode yang digunakan dalam penyampaian tausiah tersebut. Nah, kalau nengok variabelnya dua Pak ya, variabel yang digunakan nih Pak ya. Jadi cenderung untuk mendeskripsikan tentang apa adanya, tentang sebuah kegiatan yang dilakukan secara rutinitas. Mungkin ini sementara Pak komentar dari saya Pak. Ya silakan lainnya Pak Sudirman saya tadi. Sudirman saya Pak. Ya. Boleh Pak. Kan Bu Sri. Terima kasih waktunya. Mohon Bang Hadid dari judul tadi Bang Hadid. Judul ya Bu. Ya. Ini Bu. Baik. Judul ini hampir-hampir mirip dengan judul yang saya ambil ketika skripsi saya di S1 gitu Pak ya.
Tapi udah belasan tahun mungkin udah agak-agak lupa ingat gitu. Seperti yang disampaikan oleh Bang Muhajir tadi. Bang Nanda, Bu. Oh, tadi Bang Nanda ya. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Bang Nanda tadi bahwa memang benar saya sepakat gitu bahwa di sini itu merupakan satu tesis yang bersifat deskriptif gitu ya. Artinya mendeskripsikan atau menggambarkan tentang kegiatan tausiah Ahad pagi di pondok pesantren. Hanya saja ketika melihat di rumusan masalahnya tadi, apakah tidak terlalu simpel gitu? Artinya ini hanya materi dan metodenya aja. Iya, dan metode aja. Jadi ini hanya pendapat saja ya. Apakah tidak lebih baik kalau dalam pengajian itu, tapi karena di sini ya saya tidak tahu nih kegiatan pengajiannya itu apakah hanya menyampaikan tausiah aja gitu. Karena pada penelitian saya itu kegiatan Ahad pagi itu tidak hanya menyampaikan materi, di situ banyak aktivitas atau kegiatan, misalnya santunan kepada dengan pemberantasan buta huruf juga ada namanya yayasan Ahad pagi gitu. Di antaranya ada pengajian, kemudian ada santunan anak gitu. Kemudian ada bermacam-macam. Jadi di rumusan masalah. Tapi kalau memang kegiatannya hanya penyampaian materi, ya mungkin bisa aja sih dari judul itu. Tapi kalau memang ada kegiatan lain, apakah di rumusan masalah tadi bisa dirubah mungkin aktivitas apa saja gitu. Jadi itu saja Pak. Dari rumusan masalahnya aja. Cuman jenis pengajian saya kurang tahu tadi ya. Apakah memang hanya penyampaian materi aja atau memang ada di dalam tausiah itu ada kegiatan-kegiatan lain. Demikian Pak. Bang Nanda ya. Iya Bang. Baik, terima kasih Bu Sri. Mungkin 2 dulu kali Pak ya, yang berkomentar dulu. Kita coba Ya, kembalikan. lainnya sambil menyiapkan ya. Kita coba kembalikan ke Bang Nanda untuk menanggapi. Jadi yang pertama itu mungkin Bang Nanda bisa menjabarkan dulu metode yang digunakan dalam penelitian itu apa gitu kan. Ke teknik pengumpulan datanya seperti apa. Nah, yang kedua itu datangnya dari Bu Sri Lestari. Ini di Darun Naim, kegiatannya apakah cuma menyampaikan materi aja, terus cuma metode aja. Jadi itu mungkin dari Bang Nanda kan mungkin alumni di sana atau mungkin dekat rumahnya mungkin bisa menjelaskan atau memaparkan tentang kegiatan tausiah ini. Boleh sebelumnya? Boleh Bang Amin. Ya, soalnya dari tadi kayaknya saya kira mic saya rusak. Oh iya Bang. Saya ingin saja karena ini kan udah proposal. Kalau sebelumnya kan kita udah pernah dikasih tugas Pak Imron itu di semester kemarin membuat yang UTS itu yang MIT ya. Saya ingin mungkin berkaca ke tugas yang waktu kemarin itu MIT yang semester kemarin itu, barangkali Bang Nanda bisa menyampaikan sedikit apa masalah penelitian, masalah yang membuat Bang Nanda ini kemudian tertarik untuk meneliti kegiatan ini gitu. Masalah itu kan tidak mesti sesuatu yang negatif kata Pak Imron ya kan, bisa jadi sesuatu yang positif, yang justru unik barangkali, kemudian spesial barangkali. Dan itu kan di proposal ini sepertinya mungkin tidak disampaikan secara spesifik, sehingga mungkin perlu juga saya mengetahui dari Bang Nanda apa kira-kira masalah penelitian yang ada di dalam judul ini gitu. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bang Amin. Bang Nanda masih ada? Ada Bang. Ya.
Silakan ditanggapi dari Bang Sudirmansyah, Bu Sri, sama Bang Amin tadi. Baik, tadi yang pertama saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bang Sudirmansyah, yaitu teori-teori yang digunakan itu Bang ya. Ya. Yaitu teori-teori digunakan itu di dalam proposal yang saya ambil ini adalah teorinya wawancara, ada wawancara, dan juga adapun mengenai tentang diskusi apa maksudnya wawancara wawancara kepada dan untuk juga saya mencoba menjawab Bu Sri, dan di dalam tausiah proposal saya ini tidak ada di dalam kegiatan saya ini hanya tausiah di ahad pagi, karena tausiah ahad pagi ini memang tausiah umum di hari Minggu pagi. Jadi tidak adanya yang agenda-agenda lain seperti yang Ibu tadi ucapin. Dia hanya memang fokus kepada tausiah penyampaian apa yang di dalam kitab guru kami sampaikan. Itu di hari Minggu pagi, setiap Minggu pagi. Dan juga terbuka untuk umum. Dan yang ketiga, Bang Amin, yang di dalam proposal saya ini mengapa saya ambil karena memang dalam masalah ini ada keunikan juga, salah satunya memang jarang sekali orang mengambil tentang judul ini. Masalahnya yaitu di dalam judul ini, karena memang kegiatan ini hanya di hari Minggu Bang Amin, di hari Minggu, terus dia kalau misal di hari yang lain pun itu tidak memungkinkan. Kalau kan sekalian juga menjenguk anak-anak yang mondok di situ, maka diadakanlah kegiatan ini dan juga istilahnya taklim di hari Minggu pagi secara umum. Begitu Bang Amin. Kalau ada yang kurang saya boleh masukkannya lagi. Oke Bang Adit. Saya Siap. Bang Adit nambahkan sedikit. Boleh Bang Ajat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Imron yang saya hormati, teman-teman yang Ya. terima kasih atas waktu. Kurang jelas Pak Ajat. Ya, tidak jelas kan? Halo? Kedengaran Bang, Kurang nyaring kedengaran. sedikit. Baik, terima kasih. Jadi menambahkan aja sedikit mungkin bahwa abang kita ini Bang Nanda ya, fokusnya kan pada dua hal ya dalam penulisan masalahnya, itu ingin mengangkat tentang materi yang disampaikan dalam kegiatan tausiah ahad itu, yang kedua tentang metode. Kalau materi mungkin nanti kan akan sangat variatif dan mungkin banyak tergantung berapa lama penelitian ini dilaksanakan. Jadi kalau materi mungkin akan banyak sekali. Tetapi terkait metode, kalau tausiah mungkin tidak akan terlalu banyak barangkali Bang Nanda ya. Kalau metode itu kan biasanya kalau tausiah umum itu yang mungkin yang dominan metodenya ceramah barangkali ya. Atau ada metode-metode lain barangkali Bang yang sejauh yang Abang amati sekarang juga mungkin nanti, nah itu yang akan Abang angkat nanti mungkin yang menjadi hal yang baru yang bisa diterapkan mungkin di pesantren lain gitu. Mungkin itu Bang Nanda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke yang tadi pertanyaan Bang Amin, Bu Sri. Apakah sudah terjawab, Bu Sri sama Bang Amin? Bang Amin ada tanggapan? Cukup Bang. Oh, siap. Gimana Pak Imron, saya lanjut ke kelompok selanjutnya atau Bapak mau mereview? Ya, terima kasih. Ini minta izin untuk share ya. Boleh Pak. Pak Adit. Pak. Boleh Pak.
Oke, ini yang baru saja saya catat tadi dari Pak Sudirman Syah. Judul ini kegiatan tausiah cenderung deskriptif yang mendeskripsikan tentang teori dan metode yang digunakan dalam tausiah. Nah, memang deskriptif. Terus dari Bu Sri ini yang sudah saya catat tadi ada 4 poin. Terus Pak Amin ini lebih menanyakan tentang alasan tentang penelitian ini diambil. Terus yang Pak Ajat ini lebih menekankan pada kemungkinan yang didapat kalau cuma tausiah sedikit, mungkin aspek lain yang di dalamnya akan lebih banyak. Gitu. Jadi seperti ini yang kita harapkan, masukan teman-teman S2 itu luar biasa nanti ada untuk memperbaiki proposal tesis. Gitu ya. Jadi masukan seperti ini yang diharapkan untuk dapat memperbaiki, dapat memperkaya proposal penelitian. Jadi nanti tolong kalau ada yang memberi masukan lagi, tolong sebutkan namanya karena saya mencatat seperti ini. Nah, kalau kita amati di sini, kita langsung buka filenya. Saya stop share screen yang ini, ganti share screen yang mana tadi ini. Nah, oke, ini Pak Nanda, karena ini data kualitatif, maka tidak boleh disebutkan ada reliabilitas. Seperti ini, validitas, reliabilitas ini jelas data ini kuantitatif, bahasa kuantitatif gitu. Jadi di bagian ini teknik analisis data. Analisis itu kan pengolahan data dari semua data yang didapatkan sampai menjadi informasi yang valid, informasi yang dibutuhkan, terutama sesuai dengan rumusan, sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jadi ingat ya, kalau untuk kuantitatif menggunakan responden, kalau kualitatif seperti ini menggunakan informan gitu. Nanti kalau yang kuantitatif gunakan responden, kalau yang kualitatif ini informan. Untuk menyeleksi tingkat reliabilitas atau reliabilitas yang dimaksud nih. Pasti reliabilitas tampaknya ya, dan validitasnya ini bahasa kuantitatif. Maka jangan dimasukkan ke penelitian kualitatif seperti ini karena akan rancu. Nanti data yang memiliki reliabilitas dan validitas rendah digugurkan. Nah, gimana mengukur validitas dan reliabilitas lawang ini kuantitatif kan pertanyaannya didapat dengan wawancara, observasi, terus nguji validitas, reliabilitasnya kayak apa gitu. Biasanya yang kuantitatif untuk uji validitas, reliabilitas itu kan yang diuji kan kuesioner. Yeah. Kuesioner yang dibuat dengan skala Likert atau skala Goodman, kemudian setelah data didapatkan langsung dianalisis. Yang paling umum memakai korelasi person product moment untuk uji reliabilitasnya. Jadi jelas untuk bagian ini segera diperbaiki untuk dijadikan proposal yang lebih baik. Jadi tidak ada validitas dan reliabilitas, tapi kalau di kualitatif bahasanya menjadi keabsahan data, pengecekan keabsahan data. Nah, pengecekan keabsahan data itu dilakukan dengan dengan ada triangulasi yang dituliskan oleh Pak Nanda, ada member check, ini sudah ada nih ya. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Ini bahasa kualitatif, validitas, dan reliabilitas tuh Pak. Kalau kualitatif masuknya pemeriksaan keabsahan data. Nah itu. Nah ini ada pengamatan terus-menerus. Kalau diperlukan datanya kok kurang kayak Rabu kemarin ya. Wah, saya dapat datanya masih dikit, saya tampaknya kurang waktunya ini. Saya tambah lagi. Wawancara ulang lagi. Nah, itu pengamatan terus-menerus. Terus triangulasi. Ini lebih diperjelas lagi triangulasi apa maksudnya gitu. Pak Nanda mungkin bisa dijelasin apa maksud triangulasi di sini. Ini bagian dari analisis data, memang pengecekan keabsahan data biasanya yang paling umum dipakai itu triangulasi.
bisa dijelaskan Pak Nanda? Silakan. Nah, yang bisa nulis harus bisa jelaskan kecuali copy paste. Nah, ayo silakan Pak Nanda. Kali ini Pak Nanda yang harus jelasin triangulasi apa itu. Ya, saya jujur Pak, saya ada mengopas kutip orang lain Pak. Nah ya, coba tolong dijelaskan karena pasti sudah tahu kan dulu waktu skripsi pasti sudah ditanya ini triangulasi itu apa gitu. Pak Nanda silakan. Apa triangulasi? Sambil Pak Nanda menjawab, saya menulis di Word tentang triangulasi. Artinya bisa dilihat dari bawahnya itu ya, Bang Nanda. Ya, oh, ya. Mungkin bisa ada teman-teman lainnya yang membantu, silakan. Dan tolong Pak Nanda ini masukan teman-teman ini nanti digunakan untuk perbaikan proposal tesisnya biar lebih sempurna, lebih baik lagi. Barangkali saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Barangkali mungkin triangulasi di sini hanya perlu diperjelas oleh Bang Nanda. Itu kan ada beberapa metode atau teknik triangulasi. Di antaranya yang paling sering digunakan itu kan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Jadi kalau yang saya lihat di sini nampaknya punya Bang Nanda ini adalah triangulasi sumber ya. Jadi triangulasi sumber itu adalah triangulasi di mana peneliti itu melakukan pemeriksaan keabsahan data itu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda seperti itu. Sedangkan untuk triangulasi teknik atau metode itu memeriksa keabsahan data dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama tapi dengan metode atau teknik yang berbeda. Jadi di sini Bang Nanda tidak mengklasifikasi itu barangkali, sehingga perlu dipertegas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bang Amin. Boleh tambahkan? Ya, silakan. Ya, jadi mungkin saya lihat catatan kecil penjelasan Pak Imron kemarin memang yang disampaikan Pak Amin bahwa triangulasi kan ada 3 ya, sumber, kemudian metode dan juga teori gitu ya. Kalau sumber kan berarti kalau dalam kualitatif ini berarti informan, jadi informan A, B, C. Jadi itu kalau metode tadi ya wawancara, observasi, dokumentasi. Jadi itu yang dimaksud triangulasi mungkin yang perlu diperjelas di sini oleh Bang Nanda. Mungkin itu Pak tambahannya. Terima kasih. Itu aja barangkali tambahannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Azhar. Mungkin ada komentar dari Pak Nanda, silakan. Ya itu, ya baik Pak. Di sini juga yang saya maksud triangulasi adalah hasil pengumpulannya Pak. Ada yang angkat tangan tuh. Boleh Pak. Bu Sri, Pak. Ya. Silakan, Bu. Jadi kalau tadi kan coba Bang Adi tadi ya arti dari triangulasi tadi kalau saya
boleh berpendapat gitu seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi. Jadi sumber data yang diperoleh itu kemudian dikaitkan dengan teknik yang berbeda gitu, mungkin dikaitkan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan tesis yang diambil gitu. Diperkuat atau dibandingkan dengan teori yang ada kaitannya dengan judul tesisnya atau informasi yang diperoleh itu. Itu menurut saya, Pak. Mungkin ada lainnya lagi? Boleh saya nambah, Ya. Pak? Ya, silakan. Nah, kalau dalam Marlina, Pak. Bu Marlina. Kalau dalam penelitian kualitatif itu untuk triangulasi data itu ya seperti yang diungkapkan Pak Amin tadi memang ada 3. Itu sebenarnya penggunaan triangulasi itu kan supaya peneliti dapat memperoleh dan memperoleh data dari berbagai sumber. Nah, dari berbagai sumber itu nanti kemudian karena sifatnya multi perspektif gitu kan, multi perspektif, akhirnya nanti sumber-sumber yang ada, informasi-informasi yang ada itu kemudian nanti akan ditarik dari berbagai sudut pandang. Dengan cara seperti itulah kemudian nanti baru peneliti bisa memastikan bahwa informasi yang dia dapat diakui keabsahannya gitu. Tujuannya adalah supaya informasi-informasi yang masuk itu dapat menjadi sumber data yang akurat bagi peneliti ketika peneliti melakukan ketika peneliti mencari informasi dari berbagai informan yang digunakan. Kan banyak informan bisa digunakan sampai pada keinformannya itu. Saya kira itu, Pak, ya. Ya, terima kasih Bu Mardina. Pak Nanda, nanti supaya dimasukkan ini beberapa masukan teman-temannya yang sangat bagus. Ya, Pak. Jadi memang triangulasi itu ada 3. Terakhir ada yang nambahkan 4, kalau disertasi nanti 4 ya, triangulasi teori. Jadi kalau yang disampaikan Bu Marlina ini sudah triangulasi teori. Jadi ada 3 triangulasi sumber ini bisa dicek dengan sumber yang berbeda gitu. Nanti dilengkapi dengan tabel kayak di atas ini, Pak. Misalkan kalau penelitian Pak Nanda ini berarti wawancara sumbernya, informannya adalah kiai. Kemudian dicek kebenarannya, sumber informannya selain kiai siapa? Pasti ustadz. Terus santri. Nah, ini difungsikan untuk ngecek. Makanya nanti jangan ketika wawancara itu jangan sama ya yang dikatakan pertanyaannya itu ke kiai dan ustadz, tapi intinya sama, digunakan untuk mengecek. Misalkan dalam perencanaan tausiah itu kan pasti ada pertemuan terlebih dahulu. Nanti wawancara kepada kiainya, terus siapa yang diajak rapat pada waktu itu, pasti ada ustadznya atau santri yang diajak. Masukan ibu siapa tadi itu perlu, dan itu sebenarnya bukan kegiatannya, tapi konten atau intinya kegiatan ini apa sih itu yang tahu kan kiainya tadi. Misalkan kalau memang pesantren ini bermaksud menginternalisasikan nilai atau bermaksud dakwah, maka justru dakwahnya itu yang dipertajam di sini, tetapi dalam bentuk kegiatan tausiah mingguan. Karena itu kegiatan nanti bukan hanya tausiahnya, bisa juga dengan banyak kegiatan yang disampaikan Bu siapa tadi itu, Bu Sri tadi. Kan yang katanya hampir mirip dengan skripsinya waktu S1, kegiatannya pun hampir sama gitu. Tapi kalau memang lebih suka menekankan pada kegiatan ini, perlu diperjelas dengan identifikasi masalah, itu yang ditanyakan Pak Amin tadi. Tentang alasan pemilihan judul ini ya. Jadi yang pasti ada itu alasan pemilihan judul, alasan pemilihan lokasi.
Pak Nanda ini ngajar di pesantren ini ya? Iya. Saya mondok ya Pak dulu Pak. Nah, untung mondok justru kalau ngajar ini yang nggak kita perbolehkan nanti. Karena bias, nggak neliti di tempatnya sendiri gitu. Saya ada beberapa ahli yang memperbolehkan gitu ya. Pasti jadinya bagus semua gitu, nggak kelihatan apa kelemahannya ya. Karena pasti seneng dengan alumninya, alma maternya gitu. Nah, itu sudah jelas wa ainuridu angkuli aibing kalilah ya. Kama anna aina suhti itu betul masawi. Pak Ajar sama Pak Amin ini yang tahu artinya nih. Itu terus ini supaya Pak Nanda dibuat kolom seperti ini ya, wawancara itu dilakukan kepada siapa saja gitu. Kiai, Ustadz, santri. Ini kenapa saya sebutkan 3 minimal di sini, karena dipakai untuk triangulasi sumber. Nah, sumber informan dari kiai dicek triangulasi dengan informan atau sumber data lain yaitu Ustadz dan santri gitu. Nanti ngecek, misalkan begini, apa sih tujuan tausiah ini? Tausiah ini bertujuan untuk dakwah kepada masyarakat, memberi bimbingan gitu. Tanya ke kiainya jawabannya begitu, terus tanya ke ustadznya jawabannya bisa beda, ke santri bisa beda gitu. Jadi itulah yang dimaksud triangulasi sumber. Nah, kalau triangulasi metode itu dicek wawancara, dicek observasi, dicek dokumentasi. Apakah Pak Nanda punya dokumen tentang kegiatan ini, Pak Nanda? Ada ya? Ada Pak foto. Dokumen, asalkan dokumennya jangan foto, Pak. Wah, baru saya di sini. Jangan foto dokumen di sini karena penelitian, dokumentasi itu bukan foto, tapi dokumen yang berupa perencanaan kegiatan tertulis. Misalkan perencanaan di pondok ada rapat atau apa kan? Kalau rapat berarti ada dokumen tentang apa, Pak? Kalau sekolahan rapat pasti ada buku notulen ya. Daftar hadir. Iya, daftar hadir. Daftar hadir, perencanaan tausiah. Terus Berita acara. ada surat undangan, ada notulen, ada itu Pak yang disebut dokumen itu yang membantu. Jadi ini sudah dilarang keras kalau tesis ini ya. Nanti menyebut dokumen ternyata yang ditampakkan tuh foto ketika dia wawancara dengan informan gitu. Jadi dokumentasi ini bukan mungkin asosiasi kita dulu ya disebut dokumentasi itu ya berarti kayak foto gitu ya. Sehingga sering disebut foto, padahal dokumen tertulis yang terkait dengan penelitian. Iya, dengan kegiatan, dengan notulen, terus apa lagi ini yang bisa didapatkan yang tertulis di pondoknya. Nah, kalau observasi harus dilakukan secara langsung. Jadwal ya, jadwal kegiatan, jadwal. Jadi terakhir foto itu nggak apa-apa foto itu termasuk, tapi itu bukan bukti utama ya. Yang sering kali skripsi itu mana bukti dokumentasinya, rupanya langsung ditunjukkan foto lah, itu salah. Nah, dokumentasi itu ya daftar hadir, perencanaan, surat undangan rapat, buku notulen, jadwal kegiatan. Nah, terakhir baru foto. Foto itu kan untuk agar tidak lupa kegiatannya didokumentasikan di website atau di apa begitu. Bukti kegiatan sudah dilakukan, tapi dokumen penelitian membutuhkan ini. Observasi harus dilakukan secara langsung pada apa Pak Nanda yang diobservasi ini? Informan ya Pak. Informan ya Pak. Nah, informannya bukan. Yang diobservasi itu apanya? Pelaksanaan. Ini kan pasti terkait dengan pertanyaan penelitian di sini. Jadi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian ini berkaitan dengan data yang akan dibutuhkan ini. Boleh tahu Pak Nanda apa perumusan masalah pertanyaan penelitian pertama ini?
Apa yang pertama? Oke, di sini yang saya lihat untuk mengetahui apa saja materi yang disampaikan dalam kegiatan tausiah. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui materi yang disampaikan dalam tausiah. Oke, untuk mendapatkan data ini peneliti atau Nanda berusaha mendapatkan dengan cara wawancara kepada kiai, ustadz, santri. Nah, observasi itu dilakukan pada situasi apa? Dokumentasi sudah. Yang diobservasi apa Pak Nanda kira-kira? Rencanaannya Pak. Ini tujuannya ini mendapatkan materi yang diobservasi pasti. Mungkin teman lainnya bisa membantu yang diobservasi apanya dan apakah bisa diobservasi. Salah satunya dari jadwal kegiatan biasanya ada materi juga Pak, barangkali bisa diobservasi di jadwal kegiatan. Misalnya siapa yang nyampaikan materi, siapa, materinya apa, barangkali kan bisa diobservasi. Atau pada saat kegiatan Pak, pada saat kegiatan tausiah. Nah, berarti itu kan data dokumennya itu Pak. Dokumennya. Jadi observasi itu pasti pada kegiatan yang bisa diobservasi. Misalnya sebelum tausiah dimulai kan ada entah pertemuan atau persiapan gitu. Nah, itu langsung diobservasi di situ. Nah, yang seperti ini untuk kualitatif harus di tingkat tesis harus dipertegas di awal. Jadi pertemuan persiapan gitu. Persiapan kegiatan. Atau kalau ada panitia, justru pertemuan panitia yang pokoknya yang bisa diobservasi, yang memungkinkan diobservasi. Kalau yang enggak, ya jangan dimasukkan di sini. Nah, kalau nanti tesis sudah punya matriks seperti ini, siapa yang akan diwawancarai, kegiatan apa yang akan diobservasi, dokumen apa yang dibutuhkan, kita datang ke lokasi penelitian itu enak karena sudah tahu apa yang kita butuhkan. Dan pas sesuai dengan pertanyaan penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Maka nanti jangan sampai ketika menulis tesis itu jadi kayak metodologi. Saya share lagi ke proposalnya nih. Oke, proposal Pak Nanda ini coba kita lihat ya bagian metode. Ini di sini bab 3 ditulis metode tapi rasanya rasa metodologi gitu. Kenapa demikian? Iya, karena metodologi ada logi, logos itu keilmuan. Makanya lebih banyak begini, menurut Subhana dan Sudrajat, metode deskriptif adalah menuturkan, menafsirkan data. Terus kita lihat yang bawah ya, ke bawah, teknik pengumpulan data. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Terus padanya di sini interview pada penelitian kualitatif adalah informan yang ada pada pengetahuan dan pemahaman yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh menurut Jam'an Satori. Kalau ada menurut ahli-ahli atau penulis buku seperti inilah yang disebut metodologi, Bapak Ibu. Tapi nanti ketika menulis tesis, harusnya sudah begini. Ini wawancara dilakukan, oh belum share ya. Nah, gini wawancara dilakukan kepada Kiai, misalkan Kiai Abdullah, kemudian pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber
melalui informan lain, yaitu Ustadz siapa? Langsung disebutkan Ustadz misalkan Amin. Ustadz Karim, Ustadz Amin, ya Ustadz Amin. Juga diperkuat dengan wawancara terhadap siapa sebagai santri ini. Al-Hadid sebagai santri senior. Begini Pak, nah, kalau ini sudah metode, kalau tadi metodologi, kan gitu ya. Wawancara dilakukan adalah ini menurut ini, triangulasi menurut ini adalah ini metodologi. Tapi kalau metode sudah seperti ini, sudah apalagi nanti kalau tesis, sudah apa yang dilakukan itulah yang ditulis. Jadi dianggap bahwasanya untuk metodologi penelitian itu sudah di luar kepala, sudah hafal. Ini tinggal prakteknya, penerapannya yang ditulis. Begitu. Jadi seperti ini nanti prakteknya untuk menulis, untuk proposal masih tidak apa-apa karena kita memerlukan keilmuannya terlebih dahulu ya. Tapi perlu dikurung juga dengan ini matrik seperti ini. Harus ada ini pertanyaan penelitian, ini tujuannya, terus wawancara dilakukan kepada siapa, observasi apa, dokumentasinya apa yang dibutuhkan gitu. Jadi biar terarah. Kalau tidak dibuat seperti ini, jadinya tidak akan terarah dan tidak tahu kita. Soalnya yang kita dapati seringkali itu kebingungan pada paparan data, ternyata di bagian analisis data itu masih belum terwakilkan semua aspek yang ingin dicari sebenarnya. Gitu. Jadi ini masukan untuk yang kualitatif hampir sama seperti ini semuanya ya. Ya perlu wawancara, observasi, terus kalau bisa sebutkan orangnya itu berarti sudah jelas gitu. Peneliti sudah relatif siap kalau dia bisa menyebutkan nama orang di sini. Berarti tahu dia yang akan diwawancarai siapa. Lebih cepat selesai gitu nanti. Nah begitu mungkin kan ini kan ada proposal kedua ya. Jadi untuk Pak Nanda nanti diperbaiki sesuai masukan teman-teman dan sesuai masukan pada hari ini biar lebih sempurna untuk proposal penelitiannya. Kalau memang sudah yakin seperti itu, nanti kita ini mungkin ada masukan lagi dari Kaprodi PAI ya. Melihat judul seperti ini apakah bisa disetujui atau tidak. Begitu. Oke, silakan selanjutnya yang presentasi selanjutnya. Baik. Kita percepat ya. Iya Pak. Lanjutkan dengan Bang Franky yang katanya udah siap tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Pak suaranya Pak? Headsetnya rusak masalahnya. Keras Pak, jelas. Sebelumnya wajah orangnya yang tidak jelas nih. Hancur ya. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Dr. Imron Mutakin selaku dosen dan kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati. Sebelum saya mengutarakan proposal tesis yang ujian UTS kemarin Pak, jadi ada kebingungan di saya nih kan. Cuman ketika mau langsung komunikasi dengan Bapak kok agak sungkan gitu. Jadi agak malu dan takut gimana gitu. Jadi dari proses awal ketika saya dikirimkan proposal seperti ini Bang Adit, kok ada angka 5, ada apa? Ini atau saya plagiat semuanya ini kan. Apa enggak bisa diterima proposal saya gitu. Jadi ada kebingungan di situ Pak. Pertama itu sebelum saya mengutarakan isi dari proposal apa gitu loh Pak terkait dengan proposal yang saya sampaikan di ujian UTS kemarin itu kan, yang kurang di mana dan yang saya perbaiki yang mana, masih kebingungan. Dan saya mohonkan kepada Bapak dosen dan kawan-kawan semua yang hadir pada malam hari ini minta bantuan
masukan lah untuk proposal ini. Kira-kira mau dipoles seperti apa agar bisa diterima gitu kan, dan masuk akal. Itu sebelum saya mulai, Pak. Iya, iya. Oke, jadi yang saya ambil proposal judulnya adalah metode luring di sini kaitannya, Pak. Jadi intinya adalah bagaimana metode luring ini bisa diterima oleh guru dan diterima oleh wali murid serta siswa. Nah, kejadian yang terjadi, ini kan masalah dulu nih, Pak. Jadi kejadian yang terjadi di desa ini kan, yang tempat sekolah ini. Jadi antara guru, wali murid dengan siswa tidak sinkron dengan metode luring yang ada gitu kan. Jadi ada beberapa hal terjadi masalah, terutama terkait efeknya nanti ketika dengan luring, pendidikan karakternya kurang. Yang kedua, menghabiskan budget orang tua. Yang ketiga, pemahaman juga mungkin berkurang. Makanya dari itulah saya pribadi mengangkat judul seperti ini. Kalau kurang pas, mohon masukannya. Langsung ke bawah, Bang Adit. Terus kalau daftar isi, saya ke paste, Pak, ikut punya kawan, daftar isi menyesuaikan dengan halaman. Pendahuluan ini kan kurang lebih dengan latar belakang virus-virus, penjelasan virus, jadi saya ambil dari jurnal-jurnal yang ada. Iya, Pak, kita langsung tahu kalau ini diarsir semua, ini berarti nggak beda gitu. Jadi nggak apa-apa, dilanjut ya, Pak, nanti kan diperbaiki gitu. Iya, Pak. Iya. Terus Bang, langsung kan ke bawah. Ide penelitiannya, ya. Nah, urusan masalah di sini, Pak. Nah, bagaimana penerapan metode luring di SMP 3 Terentang Kabupaten Kuburaya? Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode luring di SMP 3 Terentang Kabupaten Kuburaya? Apa saja faktor pendukungnya apa aja gitu, Pak? Itu yang akan kami selesaikan. Kira-kira nanti ada yang harus ditambah atau dikurangi atau yang dirubah, nanti tinggal Bapak dosen dan kawan-kawan yang lain masukannya. Terus Bang, bawah. Tujuan penelitiannya, terus Bang. Nah, ini kan tadi jawaban dari rumusan masalah, kurang lebih. Terus Bang, ke bawah terus. Langsung metode ya Bang. Biar langsung disayuk-sayuk lah. Langsung metode ya. Terus Bang. Terus lanjut metode pengumpulan data tadi Bang. Nah ini sama seperti dengan punya Bang Nanda, enggak salah tadi ini kan, yang atas tadi ini. Nah, responden penelitiannya adalah di sini disebutkan ada 3 kelas siswa kelas 7. Bawah Bang, bawah. Naik lagi ke atas. Apa bolak-balik Bang? Ya Bang. Oke, nah. Jadi respondennya nanti yang diwawancarai itu kan ada 1 orang guru PAI, 3 siswa. Nah, tapi di sini tidak saya sebutkan berapa wali murid nih Pak. Mungkin diperlukan atau tidak gitu nanti. Terus sumber data yang digunakan data dengan menggunakan wawancara, sistem tulis dan media online Google Form. Kalau bisa nih Pak. Terus proses pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Nah, ini sama masih prinsip penjabaran nih. Metode analisis data. Terus Bang, ke bawah terus. Masih sama Pak, ini simpatnya adalah metodologi. Jadi belum saya yang Bapak sampaikan tadi. Masih juga ada triangulasi data. Jadi nanti 3 sumber, wawancara dan observasi, kuesioner dokumen.
Tapi kalau kualitatif apa pakai kuesioner Pak ya? Saya masih bingung nih Pak. Ada selesai. Jadi butuh masukan betul-betul Pak, karena saya emang kebingungan dan tidak aktifnya saya di Zoom seperti ini karena pertama kurangnya keberanian saya untuk mengutarakan gitu kan, takutnya banyak salah gitu, mau WA pribadi juga agak segan kepada Bapak gitu. Misal kesempatan kali inilah terbuka belak-belakan kesempatan saya, mohon masukannya dan mohon evaluasinya, ada yang dirubah mohon bantu minta dirubah. Demikian Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Ya. Monggo dikata-katain. Ya. Bang Ajat. Boleh Bang. Kalau Bang apa nih? Tidak nampak video. Amin. Silakan Bang Amin. kalau enggak ada yang lain Bang. Video tidak nampak Bang. Oh Sorry. ya. Enggak apa-apa. Yang penting suaranya. Siap. Lanjut Bang. Ini saya selalu punya pertanyaan bagi teman-teman yang meneliti tentang Suara Pak Amin putus-putus Pak Amin. Suara putus-putus. Penasaran Suaranya Bang. dengan teman-teman Suara yang suara cek. apa rencana penelitian Ustaz Amin, cek. tentang pembelajaran daring di masa COVID ini, misalnya kayak Bang Adit, Bang Franky ini kan, ini kan Suaranya kurang jelas nih. Ya, halo. Ya Bang. Harus agak manjat sedikit Pak Amin. Halo, cek. Ya, lanjut Bang. Masih kah? Oke, udah. Oke, lanjut. Kalau Lanjut. masih tak jelas, lanjut yang lain aja. Boleh Bang Adit. Silakan Bang Sudirman Syah. Halo Bang Adit, tes. Silakan Bang Bang Mulyono, silakan Bang. Iya. Terima kasih Bang, coba ke rumusan masalahnya Bang. Bentar Bang Adit, tolong. Bawah Bang ya. Oke, ada Bang. Nah, kalau saya perhatikan di sini apa namanya kan tadinya itu luring ya. Sementara kalau di masa pandemi ini luring. Perlu diketahui luring dan daring. Itu sepengetahuan saya kalau daring itu artinya dalam jaringan, sedangkan luring itu di luar jaringan, artinya offline. Ya. Sementara di rumusan masalah di sini yaitu bagaimana penerapan metode luring. Kan kalau kita sebelum pandemi ini kan memang tidak menggunakan daring seperti itu ya. Tapi kok kalau menurut saya nggak ada kesinkron atau dari saya yang salah. Mungkin daring atau luring ya Bang Franky ya. Lebih tepatnya itu kan karena ini di masa pandemi otomatis pembelajaran juga secara online bukan secara luring seperti itu. Halo? Hilang suara Bang Umar. Harusnya kalau menurut saya itu daring, metode daring karena ini kan di masa pandemi. Jadi peserta didik itu belajar dengan secara online gitu, bukan tatap muka. Artinya lain kalau luring itu kan berarti offline, tatap muka seperti itu. Kayaknya tidak, kalau menurut saya tidak sinkron seperti itu. Ya. Jadi luringnya di sini adalah pakai modul Bang. Jadi guru dari kota itu kirim modul lewat montor air, baru dibagikan modul, mereka belajar air gitu. Jadi memang sinyal tidak ada gitu Bang.
Gimana bang? Putus suaranya. Nah, jadi emang menggunakan metode luring, yaitu pengiriman. Putus suaranya. Ya, putus. Boleh nambah, Bang Mul? Ya silakan Bu. Gini, kalau menurut pendapat saya bahwa metode pembelajaran itu kan di masa pandemik itu kan bisa daring, bisa luring, bisa home visit gitu. Jadi untuk daring mungkin dengan berkaitan dengan IT gitu ya, dengan menggunakan internet gitu. Kemudian luring itu nanti tergantung metodenya gitu. Bisa di masa pandemik, misalnya seperti itu tadi, pemberian soal itu, misalnya kayak SD itu banyak yang melakukan dengan memberi datang, mengambil tugas, kemudian dikasih waktu, kemudian kembali mengembalikan tugas. Kalau home visit itu, apalagi sekarang itu kalau di Singkawang itu di SD itu karena kendalanya misalnya anak kelas 1 itu kan sangat sulit untuk dilakukan secara daring gitu ya. Jadi guru dituntut untuk home visit gitu. Artinya datang ke rumah-rumah atau siswa ya guru yang datang ke rumah-rumah gitu. Jadi itu menurut saya gitu. Bisa saja mungkin Bang Franky tergantung caranya gimana tadi, kayaknya mau disampaikan tadi ya, cuman saya juga belum mendengar gitu. Ya, masuk. Kalau kita di sini dengar deh ya. Ya. Suaranya. Jadi kirim pakai modul. Jadi ada soal. Jadi minggu pertama anak dikirimi modul materi. Minggu kedua evaluasi gitu kan. Jadi kayak apa? Pretest dan post test gitu kan dalam pembelajaran. Jadi kasih modul minggu depan, kasih soal, kirim lagi modul. Jadi kirimnya lewat motor air gitu kan. Jadi emang anak tidak ketemu sama guru. Nah, kalau pakai jaringan kan kita di sini susah. Pun harus ketika dipaksa pakai jaringan mereka harus berkumpul di satu titik di tempat wifi gitu kan. Itu sama aja masih. Makanya tadi membingungkan orang tua dan sebagainya. Kalau makanya saya angkat luring karena tadi itu pembelajarannya emang pakai kirim kertas-kertas gitu aja dan nanti kirim lagi ke Pontianak dan difotokan, biasanya hasilnya difotokan cari tempat sinyal yang ada baru dikirim. Assalamualaikum Pak. Ya. Masuk tadi. Halo. Halo. Ibu. Halo Ibu, siapa yang mau masuknya? Pak. Bu Marlina. Bu Marlina. Saya bisa masuk, Bang? Boleh Ali. Saya tertarik tadi itu Bang, yang sumber data menggunakan metode Google Form. Nah, kalau tadi katanya, kalau kata Pak Brengki kan kendala oleh seperti dapat sumber data Google Form. Jadi kalau kita kolaborasikan dengan triangulasi sumber, kalau triangulasi sumber itu kan mengecek data-data lalu kemudian disimpulkan begitu. Jadi nanti teknik untuk Google Form-nya itu kayak gimana? Itu yang saya pikir, saya bertanya itu kan, maksudnya saya nggak paham ke situnya. Jangan sedikit Bang. Akan Bang Musleh. Masukan aja dari Bang Franky ke Bang Franky ya. Bagian tepat itu untuk mengatasi keramaian perjalanan itu
itu pergantian. Habis itu jadi ada ibunya turing yang sebelumnya, mereka misalnya satu kelas sejak salah satu Ustaz Musbih suaranya tak jelas ya, Ustaz. Putus-putus, Bang. halo. Ya. Langsung tak jelas, Ustaz. Lanjut yang lain aja, Bang. Halo. Ya, Bang, lanjut, Bang. Atau masukkan aja. Luring. Hah? Lanjut yang lain aja, Bang. Kalau apa, Bang? Sakit Bang di tengah kan. Lanjut yang lain aja, Bang. Nah, coba ini yang ada suara-suara di off-kan mikrofonnya biar enggak terdengar sini, kecuali yang bertugas berbicara atau bertanya gitu. Bang Franky-nya hilang ini, Pak. Keluar masuk. Nah, tampaknya putus-putus sinyalnya dia. Iya. Masuk deh, Bang. Ya, kayaknya kuliahnya harus luring Bang Franky itu. Mondar-mandir pakai klotok. Masuk dah. Kirimi modul saja. Gimana, Pak? Atau beralih ke ya? Iya, ada berapa ini yang presentasi? Kita percepat ya. Kita coba ke Ali aja, Pak. Ini yang standby, Pak. Masukannya saya apa, ya, Bang Ali? Ini muncul lagi orangnya. Masuk. Tadi celeng, ini mulai nampak nih. Masukannya saya. Ini Pak siapa tadi? Pak Franky, Pak. Pak Franky, ini dari Busri yang saya catat di sini. Metode pembelajaran di masa pandemi bisa daring, bisa luring, bisa home visit yang dipakai. Untuk daring berkaitan dengan IT, luring tergantung metode yang dipakainya, bisa dilakukan di masa pandemi, misalkan dengan diberi soal. Kemudian kalau di Singkawang dicontohkan Busri, di SD kendalanya lebih banyak pada siswa, jadi guru yang proaktif datang ke rumah-rumah. Begitu ya Bu Sri ya. Pak Franky menjelaskan yang datang ke rumah itu home visit Pak. Jadi home visit. Jadi mungkin nanti bisa diperjelas karena tadi ada yang Pak Mulyono ini masukan daripada Pak Mul, harap diperjelas apa yang dimaksud luring, daring, home visit. Jadi di bagian definisi istilah Pak ya nanti diperjelas apa istilah daring, luring yang dipakai itu. Karena itu berkait istilah ini penting dan orang sering kali ketika melihat membaca permasalahan atau judul langsung asosiasi pikirannya itu ke luring itu di luar jaringan atau offline. Kalau daring berarti online gitu. Terus dari Pak Ali tertarik pakai sumber data. Kalau pakai Google Form pada pengumpulan data, gimana triangulasinya? Ini pertanyaan dari Pak Ali. Mungkin ini aja Pak siapa yang perlu dijawab yang terakhir dari Pak Ali karena teman-teman lainnya tadi lebih banyak masukan. Ini yang Pak Ali, ini yang pertanyaan. Kalau Google Form gimana triangulasi sumbernya gitu? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Franky atau dibantu siapa yang dari kelas ini yang bisa menjelaskan. Kalau sulit dijelaskan berarti salah yang ditulis berarti. Iya. Ini Halo, bisa dengar, jelas, Pak? Pak suaranya, Pak. Iya. Halo, sinyalnya, Pak. Allah. Udah, aduh. Halo. Ya, masuk Bang. Ya, udah masuk suaranya. Lanjut, Ya, jelaskan.
Udah manjat pohon nih. Oh. Iya, udah bagus. Udah bagus. Lanjutkan. Semangat, Berdirilah. Naik ke genteng tuh, Pak. Nah, jadi kalau pakai Google Form itu kan emang rencana awal, Pak. Tetapi untuk perencanaannya belum, itu kan. Bagaimana nanti pendataannya. Tapi misal itu pakai Google Form kok menyusahkan untuk triangulasi, ya tidak kita pakai, Pak, gitu loh. Tidak dipakai gitu ya. Nah, itu Pak Ali jawaban dari Pak Franky, karena ini masih memang perlu masukan-masukan lebih banyak untuk lebih sempurnanya proposal ini ya. Kalau memang Google Form nanti tidak diperlukan untuk triangulasi, ya tidak dipakai gitu. Ya, begitu. Mungkin itu Pak Franky, nanti kita share yang saya tulis ini ya untuk masukan dan masukan dari teman-temannya juga. Ya. Ya, mungkin beralih ke proposal selanjutnya, silakan Pak Adit. Ya Pak, Bang Ali. Siap Bang. Kita pakai apa nih Bang? Pakai bentar. poin nggak? Pakai PPT dari ente boleh? Saya langsung. Boleh. Ente share duluan boleh? Yang share screen yang bawah ya? Saya udah kirim ke Abang tadi itu Bang. Saya keluar lagi dari laptop. Bisa laptop saya, speakernya. Tantar. Buka aja, Lih. Buka aja dulu. Apanya? Kalimat pembuka, salam. Oh, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen kita yang senantiasa malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan-kebaikan. Dan yang saya banggakan serta yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya akan mencoba untuk sedikit mempresentasikan proposal saya yang berkaitan dengan judulnya penerapan pembelajaran akidah akhlak dengan pendekatan STL, contextual teaching and learning. Studi kasus pada siswa kelas 11 Madrasah Aliyahul Hikmah Desa Pasir, Kecamatan Pohil, Kabupaten Mempawah, tahun pelajaran 2020-2021. Saya masih mau menerasikan poin-poinnya Kak Bang. Gimana ini? Kalau di PowerPoint saya kan narasi-narasi ini kan. Nah, di sini di PowerPoint saya menjelaskan tentang. Boleh, boleh. Boleh ya? Di slide ketiga Bang, tantangan yang dihadapi fasilitator pendidikan agama Islam adalah bagaimana mengimplementasikan bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi bagaimana membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, serta kehidupan dihiasi dengan akhlak yang mulia dimanapun mereka berada. Munculnya pembelajaran dengan pendekatan STL ini, contextual teaching and learning, dilatar belakangi oleh rendahnya mutu hasil pembelajaran yang ditandai dengan ketidakmampuan sebagian besar peserta didik untuk memanfaatkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapatkan di kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, perlu mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik, di antaranya melalui penerapan pembelajaran STL itu. Penerapan pelajaran STL, guru tidak hanya menyampaikan materi yang berupa hafalan, tetapi juga bagaimana mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang menjadi peserta didik termotivasi untuk belajar. Lingkungan belajar yang kondusif mampu menunjang keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan proses belajar yang tenang dan menyenangkan, karena proses pembelajaran yang dilakukan secara alamiah. Selain itu, peserta didik dapat mempraktekkan berbagai materi yang telah ia pelajari.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penerapan pembelajaran akidah akhlak dengan pendekatan STL. Studi kasus di Madrasah Al Hikmah di kelas 11 Kabupaten Mempawah tahun ajaran 2020-2021. Kemudian masalah kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan penggunaan pendekatan STL? Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks kasus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah. Data dan sumber data. Data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan yang selanjutnya diproses menjadi sebuah informasi. Data biasanya mewakili observasi atau pengukuran yang dilakukan. Data dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka, akan tetapi deskripsi naratif. Kalaupun angka tersebut dalam hubungan suatu deskripsi. Dalam pengelolaan data kualitatif tidak ada penjumlahan data sehingga mengarah kepada generalisasi. Sumber data adalah subjek dari mana sumber data diperoleh. Pada penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah kata-kata atau tindakan yang diperkuat dengan data tambahan berupa hasil dokumentasi dan lain sebagainya yang dianggap penting. Kemudian metode pengumpulan data. Dalam kegiatan penelitian ini tentunya diperlukan suatu cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah ada tiga jenis pengumpulan data. Yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang terakhir teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Berman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon perhatian, kemudian dan masukan dari kawan sehingga penelitian saya ini bisa diterima dan jauh lebih baik ke depan. Andaikan ada rekomendasi judul terbaru mungkin bisa kami tindak lanjut lah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali. Bang Amin udah siap kayaknya. Boleh. Kan Bang. Bagus ke suara saya? Bagus. Baik, saya dengar yang terakhir Bang Ali tadi bilang minta rekomendasi judul. Kalau saya yang dengar beberapa kali dari Pak Imron sebelumnya bahwa dan tadi beliau juga menyebutkan wa'inur ridho angkulli aibin kalillah itu ya. Sedangkan yang saya tahu Bang Ali ini kan guru, Pak, alumni Khairul Hikmah, guru juga di situ. Maka rekomendasi saya berdasarkan dari apa yang disampaikan beberapa kali oleh Pak Imron, mungkin ganti sekolah aja, judulnya tetap. Terima kasih. Mungkin beliau kepala sekolahnya di situ, Pak. Berarti peneliti sekaligus informan kunci itu, Pak ya? Iya. Hasilnya pun dah jelas tuh. Udah ada ini datanya Bang, cuma di modif ya ada nih. Langsung selesai ini Pak Ali tesisnya ini. Ya, Pak. Amin. Datanya ada semua ada. Ya karena di tempatnya gitu. Di lembaga, saya boleh jelaskan sedikit Pak. Di lembaga Hikmah itu ada tiga pendidikan. Yang pertama itu Madrasah
Nah, gitu kira-kira Ustadz Amin. Kami atau saya gitu. Saya. Bukannya rumahnya Bang Ali di dalam komplek pesantren itu. Enggak ada. Jadi tertarik juga sih kalau misalkan tadi Ustadz Amin merekomendasikan dengan judul yang sama, namun dengan tempat yang berbeda. Saya pikir baik menurut saya karena akan ada tantangan baru ke depan. Siapa tahu di tempat yang baru itu sedikit bisa menemukan titik terang kan kehidupan saya dia akan datang. Begitu kira-kira. Betul. Cari yang anak kiainya masih jomblo, Bang. Itu dia. Kalau penelitiannya objektif gimana itu, Ustaz? Memang tidak boleh kan? Iya, maksudnya ini berparadigma subjektif. Jadi subjektif ternyata orangnya ada di situ sendiri, biasanya terjadi bias gitu. Kalau objektif berarti perlu dirubah. Saya tadi kan ini tampaknya akan ada mix method ini yang di bagian tampilan awal tadi kan ada kualitatif, kuantitatif gitu. Nah, ternyata di isinya ternyata kualitatif semua gitu. Oke, untuk masih adakah ini yang presentasi habis ini? 3 orang aja dulu, Pak. 3 aja dulu ya. Iya, Pak. Oke. Kan 3 ini, 4 siapa satunya? Ada lagi satu ya? Yang satu Tegar. Atau tidak Pak. ada? Tegar Satria Alipudin. Bang Tegar. Tegar siap Tegar. Tegar. Ntar Pak saya cek. Halo, tes. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, Tegar. Mana Tegar nih lama enggak menampakkan diri. Tadi. Dilanjut Tegar dulu aja ya. Nanti kita komentari biar selesai 2 presentasinya. Siap. Tegar ini mahasiswa pertama yang ujian tesis, ujian skripsi pakai online. Kebetulan saya pengujinya, entah pembimbing atau penguji kemarin ya. Iya Pak. Yang pertama kali dia ini. Terus. Ya, lanjut Bang Tegar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dr. Imran Mutakin selaku mantan pembimbing saya dulu. Mudah-mudahan masih ingat Pak ya. Oke, di sini proposal tesis saya belum saya edit juga Pak, menyangkut yang berjudul Manajemen Taman Pendidikan Al-Quran Az-Zikra Desa Bunut Kabupaten Sanggau tahun 2021. Yang mana saya tertarik dengan judul ini. Yang pertama karena tertarik dengan tempatnya yang banyak masalah yang saya juga pengen saya teliti, yaitu tentang manajemennya dalam TPA tersebut dan alasan yang memang seharusnya tidak alasan yang karena itu dekat dan rumah saya Pak gitu. Jadi saya ambil di TPA tersebut, di TPA Al-Zikra ini. Terus Bang Adit bawahnya oke. Yang ini latar belakang. Warnanya kok penuh ini ya? Ya Pak, jujur Pak, saya ini ngambil di spesialis Pak. Di skripsi saya yang kemarin Pak. Karena memang saya rencananya di tesis ini mengambil manajemen juga, cuman bukan tentang TPA gitu. Jadi kalau yang kemarin saya mengambil tentang manajemen, yaitu dari POATS kalau nggak salah itu, dari PO-nya, kemudian nanti tesis ini rencana saya bakal mengambil semuanya Pak. Dari manajemen itu ada POACH, WACH ya kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Jadi latar belakang masalah di sini
Yang pertama ya cari ilmu dalam TPA tersebut. Manajemennya kenapa saya ingin meneliti di tempat tersebut, karena pertama dari lokasinya yang tidak jauh, kemudian lembaganya yang kurang mendukung menurut saya, tetapi anak-anak di sana itu sangat banyak yang masuk ke TPA tersebut, tapi tidak mencukupi untuk dari segi manajemennya. Tempat-tempat yang harusnya ada seperti tempat wudhu dan tempat ngaji yang memang harusnya itu terbilang baik atau memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Selanjutnya Bang, metode yang saya pakai di sini yaitu metode deskriptif yang mencakup juga. Warnanya kok penuh ya? Iya Pak. Oh, warnanya lo penuh. Iya Pak, warnanya penuh Pak. Arsirannya. Coba saya perbaiki Pak. Ini kalau Biasanya kan 39%. Iya, ke langsung bagian metodologi. Iya, metode. Mana Bang Adit? Metodologi Bang Adit. Metode atau metodologi? Yang pastinya tujuannya tentu mendapatkan informasi yang saya perlukan untuk bisa saya pahami, lalu menjadikannya data, kemudian mengajukan apa yang saya dapatkan untuk bisa menambah sedikit masukan untuk TPH tersebut. Nah, ini pendekatannya Bang, diambil penelitian menggunakan kualitatif, ya memang kualitatif, dan metodenya yang saya gunakan ini adalah deskriptif. Ya, seperti itulah kualitatif Pak, tidak jauh dengan observasi, wawancara, dan terjun langsung ke tempat penelitian, mengambil data dengan secara langsung, dengan wawancara, menanyakan berbagai pertanyaan kepada kepala lembaga dan guru-guru yang bersangkutan. Kemudian tekniknya ya Pak, observasi non partisipan. Kemudian ada wawancara mendalam juga. Ya, semua guru hampir saya tanya di sana, yang paling penting itu kepala sekolah, yang kepala lembaga yang saya pertanyakan pada untuk kondisi manajemen dalam TPA tersebut. Ya Bang, lanjut Bang. Nah, ini teknik analisis data yang pernah juga saya diperbaikkan juga Pak. Yang pertama itu pengumpulan data, redaksi data, kesimpulan data, verifikasi data, dan kemudian display data. Ya, gitu. Nah, Bang Adit, minta ya. Cepatan Bang Adit nih. Oke, batas. Kumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, persiapan, wawancara mendalam, teknik dokumentasi, kemudian informasi yang dapat dideskripsikan dengan cara mencatat yang peneliti lihat dengan dengar dan diamati oleh peneliti sendiri, itu saya. Kemudian Bang, setelah pengumpulan data tadi, reduksi data yang merupakan proses pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, mengabstrakan transformasi data kasar dari data tertulis di lapangan. Produksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Saya penelitian di sana selama seminggu lebih, tapi ada selang waktu hari ini sesuai dengan jadwal masuk yang ada di TPA tersebut. Saya meneliti, kemudian display data,
yaitu penyajian data, proses di mana data yang didapat diklarifikasikan sesuai dengan tema masing-masing dan pemberian kode atau simbol sesuai dengan temanya masing-masing, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Di sini penarikan kesimpulan dari verifikasi data merupakan proses penyimpulan karena dari data yang terkumpul dengan melibatkan pemahaman peneliti. Jadi yang saya pahami, apa yang saya dapatkan saya simpulkan di tes proposal tersebut. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam pengecekan data dari Nasution, ini dari 1000 tahun 96. Memperpanjang masa observasi, pengamatan terus-menerus, yang seperti Bang Nanda tadi triangulasi, membicarakan dengan orang lain untuk memperdalam dan menganalisis kasus negatif menggunakan bahasa referensi dan menggunakan number check. Di sini oke, selesai Pak. Terima kasih. Ya. Apa adanya pemasukannya dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar langsung kita aja ya, Adit. Iya Pak. Tolong nanti untuk Rabu depan dipersiapkan sebaik mungkin untuk yang presentasi dan tidak pakai yang ada di sini. Turnitin ya Pak. Kalau yang pakai di sini ada turnitinnya, ini membuat saya agak tercengang juga itu, betapa warna-warninya banyak sekali itu. Jadi saya teringat kalau ngajar S1 ya, saya tidak mau menerima file skripsi makalah yang dicetak, tapi ya harus serahkan ke saya dalam bentuk file. Lah, langsung saya masukkan ke Turnitin, saya kasih tahu nilaimu sama dengan 100 dikurangi tingkat plagiasi. Rata-rata 95, 97, 90. Jadi yang jelas saya nggak mau ngoreksi hasil karya orang lain gitu. Masa kita mau disuruh ngoreksi, memberi masukan yang dia sendiri bukan yang buat begitu. Kan lucu jadinya. Ya, termasuk tesis ini kemarin, makanya enggak terlalu ketika UAS kan, aduh kayak gini kaget aku. Tapi ya bisa dimaklumi karena menurut beberapa teman-teman Adit mendadak kan, padahal dari UTS kemarin kita memperkuat itu. Ya, jadi itu. Tapi nggak apa-apa, ini proses ya. Jadi jangan patah semangat, yang jelas semua proses harus dilalui dan terus belajar. Banyak pengalaman yang didapatkan. Termasuk ini Tegar. Tegar ini sudah nikah belum Tegar? Belum Pak. Belum Pak. Oh belum. Dia Karena Tegar baru menjomblo kemarin. Pak. Oh Tegar menjomblo. Ini mahasiswa pertama yang ujian online itu kemarin ya, Tegar ini. Iya Pak ya. Yang pertama kali produk online Pak ya. Produk online Pak, makanya saya pengen ngerasa langsung Pak. Online karena generasi COVID ini. Pas puasa ya dulu Tegar. Sebelum Pak. Sebelum puasa ujian. Itu karena ada ngejar Pak, ngejar wisuda, ternyata wisudanya nggak jadi-jadi. Jangan dia langsung. Suaranya kok gini? Iya Pak, bergema. Kalau wisuda di IN biasanya kan ada macam-macam. Jangan langsung S2 biar bisa ujian online lagi nanti itu Pak. Semoga enggak lah Bang, jangan sampai lah. Saya ngerasain enggak lah. Memang yang kita rasakan tuh Pak, kalau online ini tidak bisa, apalagi 100%. 30% aja untung-untungan materi itu sebenarnya, di tingkat kepemahaman yang tersampaikan itu loh, sangat sulit kalau online. Jadi untuk Pak Ali sama Pak Tegar, ini sama saja sih, lebih banyak kebanyakan mahasiswa S1, S2 itu lemahnya di metodologi.
metodologi penelitian, terutama di bagian analisis data. Itu rata-rata kelemahannya di situ. Terus identifikasi masalah, ini yang banyak salah. Jadi seingat saya dari awal kita sudah katakan Tegar ini tidak boleh alasan pemilihan lokasi, kenapa kamu di sini karena dekat dengan rumah saya. Wah, itu udah jelas Iya, fatal. iya Pak. Iya. Tadi makanya saya bilang Iya. alasan yang kurang enak alasannya. Iya. Pokoknya yang betul itu begini Pak, kita tertarik di bidang apa? Misalkan saya tertarik manajemen taman kanak-kanak yang bagus. Nah, ketika itu pasti kita itu mencari contoh yang bagus di mana. Terus siapa yang tahu? Tanya ke Kemenak atau di kecamatan itu, di Dinas Kebudayaan, SMP atau SD atau PAUD atau yang bagus. Nah, setelah itu minta rekomendasi dari pengawas. Kalau itu sudah nggak ada yang nyalahkan ya. Jadi kalau rekomendasi pengawas PIAUD atau PAUD yang bagus, menurut perspektif pengawas itu mana gitu. Nah, setelah rekomendasi dari pengawas, baru kita nyampe ke lokasi gitu. Jadi yang jelas lokasi penelitian itu dipilih karena di lokasi tersebut itu terdapat konten terhadap konten atau permasalahan yang kita cari ada di situ. Jadi nanti kalau ujian tesis, ujian proposal enggak boleh dijawab karena dekat dengan rumah saya gitu. Wah, ini fatal ini. Nah, kebanyakan S1 malah gitu karena saya dulu itu PPL di situ, Pak. S1 begitu biasanya. Terus rata-rata yang ditunjukkan foto ketika dokumentasi itu, nggak ada data pendukung dokumennya. Gitu. Nah, memang yang paling umum di bagian metodologi kesulitan, analisis datanya rata-rata pakai Miles and Haberman. Bang Tegar tahu Miles and Haberman itu dari mana, Bang Tegar? Yang mana, Pak? Kopi. Pernah tahu atau kenal atau tahu bukunya kah? Pasti dan dikutip banyak orang yang kualitatif itu rata-rata Miles and Haberman. Rata-rata nge-share. Nah, kalau mengatakan analisis data pakai apa? Pakai analisis data Miles and Haberman berarti yang dimaksud analisis data interaktif gitu. Jadi ada interaktif, ada interaksi, ada cross check. Pengumpulan analisis data itu dimulai sejak pengumpulan data. Jadi dianalisis dari awal, sebelum pengumpulan data, sesudah dan setelah. Itu Miles and Haberman. Alurnya seperti yang ditampakkan ini, ada pengumpulan data, ada display data, verifikasi data, sampai penarikan kesimpulan. Ini Miles and Haberman. Untuk yang terbaru ini sudah bukan reduksi data lagi, menurut buku terbarunya Miles and Haberman ya. Diganti apa? Coba ke bawah, Adit. Apa kemarin ya? Nah, sebentar nanti kita sampaikan sambil ke bawah ini. Nah, hampir sama ya. Aduh, foldernya di mana tadi ya yang ganti reduksi data itu. Nah, sebentar nanti sambil ingat-ingat sendiri. Terus mundur ke atas tadi. Sama saja ini semua yang kualitatif seperti ini semua. Jadi ini Pak, kalau Bapak Ibu menuliskan metodologi, pasti arsirannya banyak. Coba kalau tuliskan kayak tadi itu, wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, atau langsung sebutkan namanya, Pak Amin, terus di cross check dengan data, dengan informan guru bernama Pak ini, gitu. Nah, dengan cerita seperti itu sudah tidak ada lagi yang sama seperti ini. Itulah yang disebut metode gitu. Saya tanya Pak, kalau di proposal itu apakah boleh sudah langsung metode Pak, bukan metodologi? Artinya kita tidak lagi mengutip pendapat ahli gitu dalam proposal seperti ini Pak. Kalau proposal itu dijelaskan dua-duanya Pak.
Itu lebih sempurna, lebih bagus untuk kita mengingat-ingat ketika nanti tesis. Nah, wawancara menurut Sugiono, wawancara adalah ini. Nah, ditanya oleh penguji, dengan siapa kamu wawancara? Wawancara saya kepada ini begitu. Jadi baik konsep maupun rencana prakteknya itu dua-duanya dapat gitu. Nanti kalau disertasi malah nggak boleh, Pak. Sudah dianggap hafal semua, nggak ada urusan dengan metodologi, dianggap sudah selesai semua itu. Jadi sudah tinggal pelaksanaan, karena untuk menemukan teori jadi dianggap nggak ada problem urusan metodologinya gitu. Karena sudah S1 sudah, S2 sudah, masa S3 diulang-ulang lagi wawancara kayak apa gitu. Itu. Jadi alat pengumpul data ini sudah. Mestinya di bagian analisis data kita ini sudah, mata kuliah kita ini sudah tidak ngurusin itu, tapi harus terpaksa kita harus include di situ karena berkaitan gitu. Dan harus lebih mendalam. Bapak Ibu yang jelas kalau pedoman wawancara seperti S1 kemarin itu akan kesulitan menemukan hal baru kecuali kalau wawancara terbuka. Pokoknya tanya saja terus. Pedoman kita itu hanya ingat fokus permasalahan. Ingat ya, kalau fokus masalah berarti kualitatif, kalau rumusan masalah itu lebih banyak dipakai kuantitatif. Kemudian kualitatif lebih banyak mengenal informan, kalau kuantitatif responden. Jadi menyebut orang yang diwawancarai itu. Tuh. Oke. Yang sebelum kita tutup nanti kita share atau enggak ya yang saya tulis tadi, cuma sedikit kok. Jadi tolong yang ditampakkan pertemuan depan jangan banyak arsiran gini ya. Asosiasinya negatif jadi pikiran saya itu. Atau pakai PowerPoint ya nggak apa-apa lah itu. Dan kita yang Rabu depan supaya mempresentasikan makalahnya juga. Saya ini sebenarnya menunggu yang kuantitatif juga ini yang belum ada dari kemarin. Minggu depan kali ya Pak. Nah, mudah-mudahan ada. Maaf Pak, kalau dalam proposal referensi tahun 96 masih dipakai nggak Pak? Yang nggak tegar tadi Pak? Atau jangan dipakai gitu? Ya, diupayakan 5 tahun terakhir lah, kecuali ilmu-ilmu sejarah atau berkaitan dengan sejarah, atau itu buku babon ya, buku induk penelitian gitu ya. Gini loh Pak, masa ada dokter ini neliti, dokter tuh meneliti virus influenza, orang sudah rame virus corona ini masih ngomong influenza begitu. Orang sudah sampai ke virus corona, ini yang diteliti flu burung, flu babi ya. Udah nggak dipakai lagi itu. Jadi pakailah yang terbaru gitu. Nah, Honda sudah pakai double starter, udah pakai tanpa suara, induksi magnetik, ini masih pakai manual, pakai starter dipancal apa? Dengan kaki. Ya, itulah gambarannya itu. Jadi untuk referensi upayakan maksimal 5 tahun terakhir. Kecuali buku induk atau buku referensi utama, buku babon kalau istilahnya dalam dunia akademik ya. Dan upayakan pakai Mendeley kayak kemarin, setidak-tidaknya pakai Google Scholar. Itu kan langsung bisa dibatasi 5 tahun terakhir atau apa gitu. Jadi ketahuan mana ilmu yang baru ini. Banyak teori yang sudah tidak digunakan lagi, sudah direvisi, diperbarui, ternyata diungkap lagi ya. Seperti itu yang biasanya tidak disetujui kalau kita di tesis atau disertasi. Begitu Pak. Mungkin kita akhiri dulu ya. Saya harap Rabu depan akan lebih sempurna, lebih baik lagi. Yang tampil juga ya makalah juga. Jangan lama-lama ya, meskipun waktunya kita sedikit. Oke, ya, kita akhiri dulu ya. Iya Pak. Ya, Pak. Di grup akan saya share metodologi kualitatif buku-buku ya, berbahasa Inggris semua sayangnya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting bukunya ada untuk memperkaya khazanah keilmuan kita. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Imron. Sama-sama. Jazakallah khairan Ustaz.
Halo. Cek, halo. Halo. Tadi putus-putus. Kalau udah selesai malah merdu suara Bang Musleh itu. Aduh. Nah, mau bubaran baru jelas suaranya. Siapa? Minggu depan jadi yang makalah gimana Bang Hadid? Dikumpulkan aja Bang ke saya. Ya. Kelompok saya ada ngumpulkan enggak tadi Kak Dini itu? Katanya besok, enggak apa-apa besok. Oh iya, soalnya tadi udah minggu depan ya, Abang tampil Bang? Boleh, siap. Dari Mansa, Dini sama Muslih. Berarti tampil makalah sekaligus lebih ke ini dulu Bang. Proposal. Proposal dulu. Makalah abaikan dulu Pak Min. Makalah skip dulu lah. Ya. Soalnya tadi beliau di akhir-akhir itu pesannya sekalian makalah tapi singkat-singkat aja katanya tadi itu. Kayaknya adalah beliau ngomong. Oh iya, ada bilang terakhir. Tapi nanti kumpulkan ke saya, bukan ditampilkan tadi, nanti saya tanya lagi lah Pak Imam. Iya. Sebenarnya terus terang nih, kalau menurut saya makalah itu nghabiskan waktu aja. Kita terus terang lah kalau saya pribadi, karena saya pribadi ini makalah yang kita buat tuh kita enggak terlalu menguasai juga kan. Jadi saya lebih suka mendengar langsung dari beliau dalam menyampaikan itu, sehingga memang betul-betul apa ya, kita tuh dapat ngerti lah gitu. Ya Bang. Jadi kalau saya terus terang kayak materi pattern kodes itu kan. Kodes itu kalau kodes itu kalau kata orang Madura itu apa ya? Coni apa ya kalau bahasa Melayu? Kodes. Coni. Jadi saya enggak paham nanti suruh nyampaikan kemana. Jadi lobby aja Bang Hadid, lobby. Saya bisa. Jadi kita fokus ke presentasi proposal. Karena dengan presentasi proposal kayak tadi itu terus terang nih banyak sekali masukan bagi kita nih. Belajar dari kekurangan-kekurangan kita sama-sama kan. Siap. Mudah-mudahan ya nanti disetujui ya. Yang penting kita makalah udah buat kan. Amin. Yang luring. Luring hilang kan. Bang Mul tega lalu masa orang suruh kuliah luring naik speedboat. Oke lah, makasih banyak. Mohon maaf. Siap. Sampai jumpa lagi. Siap. Assalamualaikum.